Pernah nggak sih Anda merhatiin pas lagi ngaduk gula ke secangkir kopi panas pagi-pagi, prosesnya itu berasa, biasa aja. Iya, saking biasanya sampai kita nggak peduli ya. Bener, kayak kita lihat butiran gulanya pelan-pelan hilang, warnanya jadi agak pekat, rasanya berubah manis. Terus ya udah kita minum aja tanpa bener-bener mikirin keajaiban yang baru aja terjadi di depan mata kita. Semuanya ngalir gitu aja. Masuk akal sih, kan kelihatannya sederhana, nggak butuh hitungan rumit buat ngopi. Nah, persis. Tapi coba bayangin kalau kita perbesar skalanya. Gimana kalau yang lagi kita hadapin ini bukan cangkir kopi tapi sebuah tangki reaktor kimia raksasa? Wah, yang tingginya bisa seukuran gedung 5 lantai itu ya. Iya, di pabrik petrokimia, di mana cairan sama gas yang nilainya jutaan dolar dipompa masuk tiap detik. Tiba-tiba ngandelin keajaiban ngaduk biasa itu bukan cuma nggak cukup, tapi bisa bahaya banget. Sangat berbahaya. Anda butuh presisi absolut di situ. Anda butuh matematika. Kan kita nggak bisa lagi sekedar nebak, oh ini campurannya udah pas nih. Betul sekali. Dan di titik itulah intuisi sehari-hari kita mulai nggak relevan. Perairan konseptualnya jadi sangat dalam. Kalau Anda nggak punya panduan matematika yang pas, Ibarat jalan dalam gelap kan? persis. Ngelola campuran skala industri tanpa ilmu itu ya sama aja jalan di tengah kegelapan. Nah, makanya kita ada di sini sekarang. Selamat datang di eksplorasi materi kita hari ini. Kita bakal bedah satu konsep krusial yang namanya kerangka kerja termodinamika larutan. Nama yang cukup berat ya. Lumayan bikin pusing emang. Tapi misi kita hari ini adalah ngambil bahasa matematika rumit soal campuran gas dan cairan ini, terus menerjemahkannya jadi sesuatu yang gampang Anda pahami. Dan yang lebih penting, kita bakal lihat kenapa ini relevan banget buat dunia di sekitar Anda. Bener banget. Ada satu istilah keren loh dari teks aslinya. Mereka nyebut proses ini tuh kayak memetakan kebun binatang termodinamika. Kebun binatang termodinamika. Ya, dan hari ini kita bakal jadi pemandu safari Anda. Saya selalu senyum kalau dengar metafora kebun binatang itu. Soalnya, ya emang gitu rasanya buat para insinyur atau mahasiswa yang baru pertama kali lihat persamaan ini. Kayak lihat banyak hewan liar gitu ya. Iya, variabelnya banyak banget. Ibarat spesies hewan yang beda-beda, semuanya berinteraksi, nabrak sana-sini, saling mempengaruhi di dalam satu kandang raksasa. Tapi tunggu, mari kita tarik mundur sedikit ke gambaran besarnya. Kenapa sih Anda yang lagi dengerin ini harus peduli sama semua rumus ini? Karena prinsip-prinsip ini bukan cuma teori kering di papan tulis. Ini fondasi mutlak yang nopang hampir seluruh industri modern kita. Maksudnya ini nggak cuma buat orang yang pakai jas lab putih aja kan? Jauh dari itu, pembangkit energi, pabrik chip mikroelektronik buat HP Anda, sampo di kamar mandi Anda, sampai pabrik farmasi. Pabrik obat-obatan juga. Tentu saja, tiap proses nyampur bahan, misahin racun, atau memicu reaksi besar di pabrik itu dikendalikan penuh sama aturan termodinamika ini. Tanpa ini, pabrik modern mati total. Oke, itu klaim yang luar biasa besar ya. Mari kita mulai masuk ke kebun binatangnya nih. Logikanya, sebelum kita bisa mengendalikan campuran apapun, kita harus punya cara buat mengukurnya dong. Tentu, kita harus tahu dulu siapa yang ada di kandang itu. Nah, dari yang saya baca, insinyur biasanya bedain antara sistem tertutup yang sederhana banget sama sistem nyata di pabrik. Gimana cara kita ngasih angka ke mereka? Titik awalnya adalah sadar akan perbedaan realitasnya. Coba bayangin sebuah silinder baja tertutup rapat, isinya cuma gas oksigen murni. Oke, nggak ada yang bisa masuk atau keluar ya? Kalau kita tahu seberapa panas dan seberapa tertekan gasnya, kita dasarnya udah tahu segalanya. Masuk akal sih. Tapi pabrik nyata kan nggak mungkin ditaruh di silinder ketutup selamanya. Nah, itu dia. Realitas industri itu selalu soal aliran. Bahan mentah dipompa masuk, produk dipompa keluar, dan di tengah jalan reaksi terjadi. Zat A berubah jadi zat B. Berarti komposisinya berubah terus dong. Tepat. Ini namanya sistem terbuka. Di situasi ini, suhu sama tekanan doang jelas gak cukup. Kita butuh ukuran khusus untuk ngitung komposisi. Kayak bikin penggaris khusus gitu ya. Iya. Di dunia teknik, ada 3 penggaris utama. Fraksi massa, fraksi mol, dan konsentrasi molar. Sebentar, biar saya coba cerna ini pelan-pelan. Jadi ini cara matematis buat nyatain berapa banyak zat tertentu di dalam sup campuran kita. Kalau fraksi massa, saya masih bisa bayangin lah, kayak sekian gram gula per total gram adonan. Betul, itu berat per berat. Tapi gimana dengan fraksi mol ini?
Kenapa namanya kedengeran spesifik banget? Fraksi mol itu ibarat primadonanya kalau kita bicara reaksi kimia. Gampangnya, ini rasio jumlah molekul satu zat dibandingin sama total semua molekul di campuran itu. Oh, jadi bukan soal beratnya ya? Nggak sama sekali. Alam semesta pada dasarnya nggak peduli zat itu beratnya berapa gram. Dia cuma peduli berapa banyak unit molekul yang lagi tabrakan di sana. Karena reaksi kimia kan emang soal tabrakan antar molekul. Betul. Jadi buat memprediksi reaksi, ngitung fraksi mol itu ukuran yang paling akurat. Oke, mari kita visualisasikan ini buat Anda yang lagi dengerin. Bayangin Anda lagi bikin kue di dapur. Tahu suhu oven dan tekanan udara itu nggak ada gunanya kalau Anda nggak tahu rahasia tepung sama gulanya, kan? Nggak bakal jadi kue yang enak pastinya. Nah, fraksi mol ini ibarat resep presisi dari alam semesta. Daripada bilang, masukin sekilo gula, alam semesta bakal bilang, buat tiap 10 molekul air, masukin 1 molekul gula. Itu proporsi murni. Analogi kue yang pas banget. Dan kalau Anda udah pegang fraksi molnya tiap bahan, Anda bisa ngitung hal lain, kayak massa rata-rata dari seluruh adonan kuenya. Tapi tunggu dulu nih, saya mau sedikit nantang logikanya. Kalau fraksi mol ini sedemikian sempurnanya, primadona alam semesta lah ibaratnya, kenapa kita nggak pakai itu aja buat semuanya? Pertanyaan bagus. Tadi kan Anda sebut ada konsentrasi molar juga. Itu ngukur jumlah mol per unit volume kan? Ngapain dibikin ribet pakai sistem ukuran lain segala? Kenapa nggak konsisten pakai fraksi mol aja dari awal pabrik sampai akhir? Nah, disinilah idealisme teori berbenturan keras sama realitas besi dan lumpur di lapangan. Di atas kertas, fraksi mol emang cantik banget. Terus masalahnya di mana? Coba sekarang posisikan diri Anda sebagai insinyur lapangan. Anda lagi berdiri di sebelah pipa raksasa yang ngalirin minyak mentah. Kecepatannya 10.000 liter per menit. Pipa itu getar hebat. Ngeri juga bayanginnya. Emangnya Anda punya alat ajaib yang bisa ngitung tiap butir molekul yang lagi lari di dalam pipa itu? Ya nggak mungkin lah, mana ada alat yang bisa ngelihat molekul satu-satu gitu. Itu intinya. Alat ukur di dunia nyata, kayak flowmeter industri, nggak ngitung molekul. Mereka cuma ngitung volume. Berapa meter kubik cairan yang lewat tiap detik. Oh, paham. Jadi kalau si insinyur nekat maksa pakai fraksi mol, datanya nggak bakal nyambung sama layar mesin pompanya ya? Sama sekali nggak nyambung. Makanya mereka menjembatani ini pakai konsentrasi molar. Dengan bagi jumlah mol pakai volume total yang ngalir, insinyurnya bisa langsung pakai data dari meteran pompa dan ngitung pergerakan massa dengan akurat. Tanpa trik konversi ini, neraca pabrik bakal kacau balau. Wah, jujur saya nggak kepikiran sampai situ. Jadi ini benar-benar soal nerjemahin kemauan fisika mikro ke bahasa yang dimengerti sama layar monitor pabrik. Praktis banget ya. Sangat pragmatis. Oke, sekarang kita udah punya resepnya dan cara ngukurnya. Tapi pasti ada semacam mesin tak kasat mata yang maksa resep itu berubah kan? Dan ini bawa kita ke konsep yang kedengarannya paling serem, tapi juga elegan banget. Energi Gibbs dan potensial kimia. Wajar kalau ngerasa serem dengar namanya. Dalam termodinamika, energi Gibbs total itu dikenal sebagai fungsi pembangkit dari sistem. Ini jantungnya semua hitungan kita. Fungsi pembangkit. Jujur aja istilah itu kedengerannya kayak komponen reaktor nuklir di film-film fiksi loh. Maksud aslinya apa sih? Jangan bayangin itu sebagai mesin fisik. Pikirin energi Gibbs ini kayak sebuah file zip atau cetak biru master dari sebuah gedung. File zip gimana maksudnya? Kalau Anda punya file zip, energi Gibbs ini, dan Anda tahu cara mengekstraknya pakai kalkulus, Anda bakal dapat semua detail informasi soal campuran itu. Mau tahu volumenya? Ekstrak aja. Mau tahu kapasitas panasnya? Ekstrak lagi. Semuanya ngumpet di satu persamaan ini. Wah, sepraktis itu. Iya, persamaan utamanya mempertemukan 3 kekuatan besar. Perubahan tekanan, perubahan suhu, dan ini bintang utamanya. Sebuah gaya tersembunyi yang namanya potensial kimia. Tunggu sebentar, saya agak tersesat di sini. Mari kita pinggirin dulu suhu sama tekanan, karena kita udah familiar sama itu. Tapi potensial kimia, ini aktor utamanya kan? Sangat betul. Kalau saya coba bayangin, apakah potensial kimia ini kayak semacam tekanan sosial buat molekul? Misalnya gravitasi itu dorong air turun gunung. Apakah potensial kimia ini yang dorong molekul air buat kabur dan berubah jadi uap? Itu sudut pandang yang brilian banget. Secara konsep emang persis begitu cara kerjanya. Berarti molekul juga bisa kena tekanan sosial ya? Alam semesta kan selalu nyari posisi energi paling rendah atau posisi paling santai lah.
Kalau air terjun jatuh ke bawah karena gravitasi. Nah, molekul bergerak dari area potensial kimia tinggi ke area potensial kimia rendah. Oh, itu dorongan yang bikin es mencair atau besi berkarat. Persis. Molekul-molekul itu ngerasa nggak nyaman, terus potensial kimia ini yang maksa mereka nyari tempat atau wujud yang lebih nyaman. Jadi ini alasannya kenapa energi gas jadi revolusioner ya. Karena kalau sistemnya cuma tabung tertutup mati, variabel dorongan ini nggak kepake sama sekali. Iya, di sistem tertutup, variabel ini nggak ada artinya. Tapi begitu kita masuk pabrik nyata, di mana zat bereaksi, menguap atau berubah, potensial kimia ini satu-satunya bahasa yang bisa ngejelasin kenapa perubahan itu terjadi. Oke, ini memunculkan satu pertanyaan yang krusial banget nih. Kalau potensial kimia ini terus-terusan maksa molekul buat bergerak dan bereaksi, kapan dong semua kekacauan ini berhenti? Kapan alam semesta bilang, udah kita istirahat aja? Kan campuran nggak bereaksi tanpa batas ya. Iya kan? Masa bereaksi terus nggak ada ujungnya? Titik berhentinya itu yang kita sebut keseimbangan atau equilibrium. Itu momen alam semesta nemuin kedamaian sementaranya. Dan lagi-lagi, potensial kimia adalah hakim yang nentuin kapan titik itu tercapai. Ada aturannya dong berarti? Ada aturan matematis yang sangat ketat, baik buat reaksi yang bikin zat baru maupun buat keseimbangan fasa, kayak cairan berubah jadi gas. Coba jelasin yang keseimbangan fasa deh, karena kayaknya itu lebih gampang dibayangin sama kita-kita. Misalnya, saya seduh kopi panas, terus saya masukin ke termos tertutup. Ada air kopi di bawah, ada uap panas di atas. Oke, sistem dua fasa ya. Nah, setelah beberapa jam, suhu sama tekanannya kan stabil tuh. Apakah di titik itu potensial kimia dari uap sama airnya jadi sama persis? Benar sekali. Syarat mutlak keseimbangan fasa itu potensial kimia spesiesnya, misal molekul airnya, harus rata, sama persis nilainya di air dan di gas. Tapi tunggu, ini sering bikin saya bingung. Kalau potensial kimianya udah rata dan semuanya dibilang seimbang, apa artinya miliaran molekul air itu tiba-tiba beku mematung di dalam termos, berhenti total gitu? Ah, itu miskonsepsi yang sering banget muncul. Keseimbangan termodinamika itu bukan kematian statis, bukan dinding bata. Ini keseimbangan yang sangat-sangat dinamis. Dinamis gimana maksudnya kalau kelihatannya diam? Coba bayangin sebuah stasiun kereta bawah tanah di kota besar, pas jam sibuk. Stasiun itu fasa cairan. Jalan raya di atasnya itu fasa gas. Oke, kebayang. Pas keseimbangan tercapai, orang-orang nggak berhenti jalan, malah faktanya ada 10.000 orang yang lari naik dari stasiun ke jalanan tiap jamnya. Tapi di detik yang sama, ada 10.000 orang yang turun dari jalanan masuk ke stasiun. Wah, oh gitu. Jadi pergerakannya jalan terus, tapi karena yang keluar sama yang masuk jumlahnya imbang, total keseluruhannya atau netonya kelihatan diam dari luar. Betul sekali. Miliaran molekul air terus-terusan nguap jadi gas, dan miliaran lainnya ngembun jadi air di detik yang sama. Tapi karena tingkat kenyamanan atau potensial kimianya udah setara, nggak ada yang menang atau kalah. Keseimbangan kecapai, biarpun pasukannya lalu lalang tanpa henti. Luar biasa ya, tarian keseimbangan yang riuh banget di dalam, tapi kelihatannya super tenang dari luar. Tapi, kita kan lagi ngomongin rekayasa industri nih. Insinyur kan jarang banget ngebiarin sesuatu diam santai. Pasti ada aja yang diubah-ubah. Nah, apa yang terjadi kalau kita sengaja ganggu tarian keseimbangan ini? Misalnya ke dalam sistem yang udah damai itu, kita tetesin satu zat baru. Satu tetesan kecil yang rusak tatanan. Ini ngarah ke konsep terakhir kita kan? Properti parsial. Yah, dan ini mungkin instrumen matematika yang paling kritis buat orang yang ngebangun pabrik nyata. Properti parsial itu pada dasarnya ngukur efek kejut dari sistem pas Anda nyuntikin sejumlah kecil materi ke dalamnya, di suhu dan tekanan yang ditahan konstan. Efek kejut sistem, wah saya suka istilah itu. Jadi ibaratnya kita nanya ke campuran itu, kamu kaget nggak kalau aku kasih satu tetes barang ini? Tepat. Tapi yang paling penting buat diingat, properti parsial ini sangat bergantung pada siapa mayoritas di campuran itu. Satu tetes zat murni bakal ngasih kelakuan yang beda jauh kalau dijatuhin ke lingkungan yang beda. Biar saya kasih analogi nih, tolong koreksi kalau saya terlalu menyederhanakan. Bayangin saya pegang pipet, terus saya tetesin satu tetes sirup stroberi pekat ke segelas air putih bening. Begitu masuk, dampaknya masif kan? Pasti, airnya langsung berubah warna dan nyebar. Nah, sekarang saya ambil tetesan sirup yang sama persis dari botol yang sama, tapi saya tetesin ke gelas yang isinya emang udah sirup stroberi kental. Responsnya hampir nol.
nggak kelihatan ada yang berubah. Betul, nyaris nggak terdeteksi perubahannya. Berarti molekul yang sama ditetesin dalam jumlah yang sama, tapi properti parsialnya beda total cuma karena tetangganya beda. Analogi yang ngebantu banget buat visualisasi. Tapi mari kita bawa ini selangkah lebih jauh ke dunia nyata di pabrik. Karena dampaknya di sana jauh lebih ekstrim dari sekedar warna sirup. Mengabaikan efek tetangga ini bisa berujung bencana. Bencana kayak gimana emangnya? Kita ambil contoh nyampur air murni sama etanol murni. Atau alkohol ya. Kalau pakai logika awam kita, 50 liter air ditambah 50 liter alkohol, totalnya pasti jadi 100 liter kan? Iya, pastinya dong. 50 tambah 50 dari zaman TK juga 100. Di termodinamika larutan, matematika dasar itu hancur berantakan. Molekul air sama alkohol punya bentuk dan cara interaksi yang unik. Pas mereka ketemu, si molekul air bisa nyelip masuk ke rongga kosong di antara alkohol. Hah? Nyelip gimana? Nyusup rapat gitu. Jadi kalau Anda campur 50 sama 50 liter tadi, volume totalnya bukan 100 liter, tapi malah menyusut jadi sekitar 96 liter doang. Wah, masa sih? 4 liter hilang kemana coba? Hilang karena struktur kemasannya berubah. Dan nggak cuma itu, pas molekul ini saling berinteraksi rapat, mereka ngelepasin energi. Cairannya tiba-tiba bakal jadi panas sendiri tanpa dimasak. Astaga! Nah, bayangin Anda ini insinyur yang lagi ngerancang tangki tertutup bertekanan tinggi buat nyampur dua bahan kimia yang jauh lebih reaktif dari alkohol. Kalau Anda nggak ngitung properti parsial ini, kalau Anda nggak tahu volumenya bakal nyusut, memuai, atau tiba-tiba ngeluarin panas ekstrim, pipa Anda bisa meledak hancur. Mengerikan juga ya. Jadi properti parsial itu cara matematika ngitung efek dari siapa tetangga molekulnya, biar pabrik nggak terbang meledak. Betul. Molekul itu beneran nggak hidup menyendiri. Mereka bereaksi, nyusut, atau meledak murni karena tekanan sosial dari molekul lain di sekitarnya. Wah, ini ngebuka wawasan banget sih. Kita udah melangkah jauh banget di obrolan hari ini. Kita berhasil jalan-jalan di kebun binatang termodinamika tanpa kegigit. Anda selamat dari safarinya. Kita lihat gimana insinyur harus ngerjemain molekul ke meteran pipa volume. Kita bongkar energi Gibbs yang kayak file zip itu, paham soal potensial kimia sebagai tekanan sosial alam semesta, dan akhirnya sadar pentingnya properti parsial biar pabrik nggak meledak. Rangkuman yang pas banget. Dan buat Anda yang dengerin, saya harap satu hal jadi sangat jelas. Kerumitan ini bukan cuma cobaan buat mahasiswa ujian. Ini bahasa arsitektur dari dunia tempat kita hidup. Bener, ini realitas kita sehari-hari. Setiap tetes bensin murni yang bikin mobil Anda jalan, setiap obat sirup anak yang dosisnya seragam sempurna dari tetes pertama sampai terakhir, semuanya bisa ada karena manusia berhasil mecahin sandi matematika dari interaksi gas dan cairan ini. Manusia berhasil ngeretas kode alam semesta terus memanfaatkannya ya. Puitis banget. Tapi sebelum kita tutup sesi bedah materi ini, ada satu pemikiran gila yang mau saya tinggalin buat Anda. Sesuatu buat direnungin pas lagi ngaduk kopi besok pagi. Wah, pemikiran gila apa nih? Sepanjang diskusi ini, kita terus bahas kalau alam itu nyari keseimbangan. Potensial kimia dorong molekul ke titik ternyamannya. Makanya ada material yang alamiahnya nolak nyampur, kayak air sama minyak, karena potensial kimianya emang musuhan. Iya, nggak kompatibel mereka. Tapi, kalau sekarang kita udah tahu persis struktur matematika dari keinginan molekul ini, bisa nggak sih di masa depan kita nipu potensial kimianya secara artifisial? Wah, itu pertanyaan yang mendobrak batas fisika material tuh. Coba bayangin, kita pakai medan elektromagnetik canggih atau nanoteknologi buat memanipulasi potensial kimia ini. Kita paksa material yang aslinya musuhan bebuyutan kayak minyak dan air buat tiba-tiba merasa bahwa bersatu adalah energi terendah mereka. Bisa nggak sih pemahaman termodinamika ini akhirnya nyiptain material super baru yang hukum alam aja bilang itu mustahil? Sesuatu yang sangat layak buat diteliti lebih lanjut pastinya. Buat Anda semua, biarkan itu jadi bahan renungan. Teruslah penasaran, teruslah lihat keajaiban yang ngumpet di balik hal-hal sederhana di sekitar Anda. Terima kasih udah ikut eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.